Pemilik Agung Sedayo Group Sugianto Kusuma atau Aguan berencana membangun sejumlah fasilitas mentereng di Pantai Indah Kapuk 2 Jakarta Utara. Pria yang disapa akrabnya Aguan ini akan membangun fasilitas pelabuhan, taman hiburan, dan bahkan lintasan balap mobil Formula 1. Dikutip dari laman Bloomberg, Aguan saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan mitra dari Cina dan Singapura untuk membangun pelabuhan. Namun, Aguan menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut. Aguan mengaku proyek ambisiusnya membutuhkan dana yang besar, namun semuanya akan dikerjakan secara bertahap. Apakah pemerintah akan sengaja menutup mata terhadap pelanggaran RT RW dan RDTR demi melayani kepentingan oligark properti seperti PIK 2? Bagaimana proyek sebesar PIK 2 dapat dimulai tanpa izin legal lengkap, dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Rian, menurut Ya, Anda apakah ada pelanggaran RT RW dan RDTR demi melayani kepentingan oligark properti milik Aguan ini, dan apakah proyek sebesar PIK dimulai tanpa izin legal lengkap, dan siapa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pelanggaran ini? ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, Kang Anggi, kalau kita bicara tentang pelanggaran, sebenarnya saya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Agraria ya dan Tata Ruang ya Kepala Badan Pertanahan Nasional ya ATR ya Nusron Wahid yang kemudian apa namanya dalam konteks tadi potensi pelanggaran itu dia menegaskan bahwa pengembangan kawasan PIK 2 ini itu masih banyak terdapat kendala. Ya, dia mengatakan bahwa yang masuk di dalam proyek strategis nasional atau PSN ya pariwisata ya PIK 2 itu hanya 1.705 hektar ya. Nah, dari 1.705 hektar itu 1.500 hektarnya itu masuk dalam kawasan hutan dan hutannya itu adalah hutan lindung. Dari situlah kemudian ada apa yang disebut ya ketidaksesuaian rencana tata ruang atau RTR, baik itu RTR KSN ya Jabodetabek ya Buncur ya maupun peraturan daerah ya Perda Tata Ruang ya RT RW Provinsi Banten dan Perda RT RW Kabupaten Tangerang. Itu yang dilihat dari sisi kewilayahan. Kemudian dilihat dari sisi SK Menteri LHK begitu ya kawasan PIK ini juga masih dalam kawasan hutan ya itu berarti memerlukan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR ya dan dari Menteri tadi ATR Kepala BPN ya termasuk Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 ya tahun 2023 dan eh, Perpres 58 ya 2017 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jadi dalam konteks ini ya ada potensi gitu ya yang kemudian saat ini terjadi antara apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Nusron tadi itu eh, dan juga apa yang terjadi di lapangan gitu ya di dalam beberapa aduan ketika kemudian proyek ini ternyata kemudian sudah memasuki proses pembebasan tanahnya pun gitu ya itu banyak juga kemudian yang diindikasikan kuat itu kemudian tadi melanggar wilayah-wilayah yang tidak masuk di dalam kategori PSN itu maupun juga kemudian menimbulkan potensi konflik sosial karena kemudian berbagai persoalan yang ada di situ. Jadi saya kira ini proyek saya melihat sangat-sangat kuat ya diduga itu bermasalah begitu. Jadi ini yang saya kira penting untuk kemudian ditegaskan di awal sehingga maksud saya adalah kalau ini bermasalah ya ya jangan ngotot dulu gitu ya intinya itu. Dan kita tidak perlu tergiur dengan tadi rencana-rencana yang disebutkan Kang Anggi yang kelihatan mentereng dan segala macam tadi itu. Itu saya kira. Baik,
Bung. Dan kenapa pemerintah tidak menghentikan proyek yang jelas-jelas melanggar hukum meski telah ada bukti kuat dan aduan masyarakat ini, Bung? Ya, seharusnya itu yang sekarang kita terus dorong, begitu ya. Karena kemarin kita mendapati ada upaya yang menurut saya itu bisa kategorinya kriminalisasi, gitu ya. Ketika kemudian ada kasusnya salah seorang tokoh ya aktivis, begitu ya, yang dia juga dulu mantan dari birokrat ya Pak Said Didu, yang kemudian justru itu menimbulkan tadi apa namanya tadi anggapan yang ini sebenarnya ada apa gitu ketika kritik-kritik yang beliau sampaikan itu justru kemudian malah kemudian berujung dengan pemanggilan ya dengan polisi tadi itu. Artinya apa? Artinya pemerintah mestinya kemudian eh, apa namanya memiliki keberpihakan gitu. Jadi kalau tadi saya katakan di awal ini ada potensi masalah begitu ya karena ini produk ya dari rezim yang sebelumnya Kang yaitu terkait dengan rezimnya Jokowi pada saat itu yang meloloskan apa namanya ini menjadi proyek strategis nasional. Artinya eh, rezim yang sekarang, rezim Prabowo mestinya ada keberanian dan saya lihat ini harus didorong. Nah, Menteri ATR tadi itu sudah ngomong akan ada semacam pengkajian terkait dengan persoalan tersebut. Nah, harapan kita ini tidak janji surga gitu ya. Artinya janji surga itu artinya gini, bukan hanya sekedar beraninya melawan orang per orang seperti kasusnya Pak Said Didu tadi itu, ya, tetapi adalah kemudian mestinya pemerintah justru malah kemudian proaktif untuk kemudian melakukan ya tadi bukannya sekedar kajian tapi melakukan tindakan penghentian dulu gitu loh dengan berbagai aduan-aduan tadi itu dan itu tanggung jawabnya ada di pemerintahan rezim sekarang artinya mereka punya kewenangan untuk melakukan satu tadi evaluasi bahkan koreksi ya untuk melakukan upaya ya melindungi kepentingan dari masyarakat jadi jangan berpihak apa namanya kepada pengusaha secara vulgar begitu kira-kira. Itu saya kira. Baik, dan apakah hak-hak masyarakat yang dirampas dan mengalami intimidasi akibat proyek PIK 2 ini menurut Anda adakah hak-haknya, Bung? Dan apakah mereka hanya dianggap korban yang bisa saja diabaikan? Oh, sangat tidak bisa dibiarkan. Mereka ini punya hak. Mereka itu adalah para pemilik tanah. Di situ eh, mereka memiliki hak untuk kemudian diperlakukan sebagaimana apa namanya warga yang terhormat yang memiliki hak. Jadi jangan kemudian diintimidasi. Beberapa cerita yang sampai informasi-informasi yang ada itu, ya tanah itu ditawar lebih murah misalnya seperti itu gitu kan. Sehingga kemudian akhirnya kalau tidak mereka ada ancaman ini itu dan oleh ya sekian preman-preman yang itu akhirnya kemudian nanti di ujungnya itu ada semacam apa namanya perlindungan gitu ya yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat yang sudah kemudian muncul begitu ya sehingga di situ juga ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang misalnya terkait dengan apa namanya istilahnya rencana pengurukan misalnya oleh apa namanya tanah-tanah yang diangkut oleh truk-truk itu kan kemarin sempat memakan korban. Kenapa? Karena jamnya itu ya 1 kali 24 jam. Padahal di situ ada aturan-aturan yang ada. Tetapi saya ingin katakan bahwa ini sekaligus menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat itu tidak kemudian diperhatikan gitu, baik dalam konteks hak kepemilikan maupun hak sosial dia. Ya misalnya kalau tadi 24 jam itu dilalui oleh apa transportasi yang dengan alasan ini proyek strategis nasional, ini kan merupakan sebuah tindakan yang ya jelas tidak manusiawi. Kalaupun ada korban itu adalah sesuatu yang konsekuensi aja, begitu ya. Artinya apa? Masyarakat harus diperlakukan ya sebagai orang yang kemudian memiliki hak gitu ya terhadap kemudian apa yang kemudian mereka miliki itu baik mulai tanah maupun juga hak-hak sosial dan sekali lagi jangan sampai kemudian nanti ada kesan bahwa pemerintah itu kemudian lebih berpihak kepada pengusaha yang besar begitu ya dengan alih dalih PSN tadi itu gitu sementara kemudian ke masyarakat itu justru kemudian malah bertindak yang apa namanya yang justru zalim gitu ya dengan seluruh hak-haknya tadi itu. Jadi saya kira masyarakat tidak boleh kemudian diperlakukan apa namanya dengan biadab begitu kira-kira. Itu Baik, Mas Anggi. baik. Jadi artinya bahkan tadi yang Bung Rian sampaikan jangan sampai pemerintah lebih memprioritaskan kepala oligarki. Lantas bagaimana cara mencegah itu terjadi, Bung?
Ya, saya kira yang penting sekarang ini dalam jangka pendek harus dihentikan dulu itu proyek status PSN-nya tadi itu dan dilakukan apa namanya evaluasi secara komprehensif, yaitu tadi apakah layak itu kemudian di PSN-kan misalnya begitu, sejauh mana urgensinya dan seterusnya, begitu ya. Karena di situ ada nuansa kuat bahwa ada semacam indikasi tukar guling begitu ya antara proyek yang di IKN sana itu yang konon katanya tidak terlalu apa namanya banyak untungnya lah begitu ya dengan kemudian pengelola sekarang ini ya yang kemudian apa mendapatkan konsesi begitu luar biasa ini artinya saya ingin mendorong bahwa harus kemudian ada keberanian ya kata Pak Presiden kan kalau kita harus berani. Nah, sekarang buktikan berani untuk menghentikan berbagai apa tadi hal-hal yang tidak adil tadi itu ya dalam bentuk PSN tadi itu dan berpihaklah pada masyarakat. Begitu ya. Apa sih untungnya untuk masyarakat sebagaimana juga kita kalau berkaca kepada PIK yang pertama itu juga kemudian ada indikasi yang sama begitu ya sehingga kemudian ada banyak hal yang harus juga kemudian penting untuk dikoreksi karena ada semacam istilah yang kemudian nanti akan mengantarkan pada kata-kata negara dalam negara gitu kan. Nah, artinya ini berarti dalam konteks apa komprehensif baik dari aspek ekonominya, baik dari aspek kemudian juga sosial, baik dalam aspek pertahanannya, baik juga dalam konteks aspek tadi apa namanya potensi clean government-nya tadi itu harus kemudian dievaluasi. Saya mengingatkan satu cerita saja ya di dalam pandangan Islam ya kalau kemudian penguasa itu nanti zolim gitu maka ingatlah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya ketika beliau ya kemudian memberikan keputusan ya ada seorang Yahudi yang rumahnya itu akan digusur. Ini untuk masjid, jangankan ini untuk bangunan umum, ini untuk masjid saja oleh wali yang ada di Mesir pada saat itu ya kemudian dia mengadu kepada Khalifah gitu ya karena dia tidak ingin tanahnya itu diambil meskipun untuk masjid begitu kan ya dan dia warga negara yang punya hak. Maka kemudian Umar bin Khattab itu kemudian memberikan warga tadi apa Daulah Islam tadi itu walaupun dia Yahudi dia kemudian diberikan tulang begitu ya dan kemudian tulang itu digores dengan garis lurus dan diserahkan kepada wali dari Mesir gitu ya dan kemudian wali Mesir itu akhirnya membatalkan. Apa maknanya? Karena kemudian setiap manusia, setiap pemimpin itu nanti akan kemudian dimintai pertanggungjawaban. Jadi dalam konteks yang sifatnya normatif, saya ingin mengatakan eh, saatnya Presiden berani untuk kemudian membatalkan proyek ini ya mulai dengan mengevaluasinya, melakukan tinjauan kritis dan juga kemudian nanti memastikan ini adalah memiliki keberpihakan kepada masyarakat atau tidak. Kalau tidak ya tidak perlu untuk dilanjutkan dan yang kedua saya kira inilah saatnya untuk kemudian membangun momentum agar pembangunan apapun sebagaimana yang terjadi di 10 tahun rezim yang sebelumnya itu kemudian tidak hanya sekedar kemudian membangun secara material, tetapi justru kemudian mengabaikan banyak hal yang terkait dengan hak-hak yang ada di masyarakat hanya karena kemudian atas nama investasi dan pertumbuhan yang sifatnya sebenarnya adalah sekuler kapitalistik. Saya kira kuncinya ada di Islam dengan keadilannya dan pemimpin yang memiliki ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Rian, mudah-mudahan pengingat ini didengar oleh penguasa dan tinggal dilaksanakan. Jazakallah sekali lagi Bung Rian, mudah-mudahan Bung Rian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.